kami yang Engkau kasihi, Lamhisar Rianto Hondro, dan juga Stefani Anastasia Baginda. Hari ini Tuhan persatukan di tempat-Mu yang suci ini, dan kami berdoa Engkau berkati rumah tangga mereka. Di nama Tuhan, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, senang sekali pada hari ini kita kembali berjumpa melalui renungan firman Tuhan. Dan doa saya kiranya Bapak, Ibu, saudara bisa mendengarkan renungan ini dalam keadaan yang baik, sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Kekasih Tuhan dimanapun saudara berada, firman Tuhan pada hari ini saya ambil dalam kitab Kejadian pasal yang kedua, ayat 21 sampai 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tema renungan firman Tuhan pada hari ini adalah keluarga berhak bahagia. Dalam kitab Kejadian dijelaskan bahwa setelah penciptaan bumi dan segala isinya, maka lembaga atau institusi pertama yang Allah bentuk dan Allah bangun adalah keluarga. Betapa kreatifnya Allah membentuk lembaga ini, itu bisa kita lihat dari proses penciptaan manusia. Mari kita lihat satu-satu. Yang pertama, ketika Allah menciptakan Adam. Dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7 dijelaskan bahwa Adam diciptakan dari debu tanah. Berbeda dengan ketika Allah menciptakan Hawa. Allah tidak lagi menggunakan debu tanah, tetapi dari salah satu rusuk Adam. Dalam Kejadian 2 ayat 21 sampai 22. Sedangkan ketika Allah menciptakan anak-anak Adam dan Hawa, yaitu Kain, Habel, dan Set, Allah tidak lagi menggunakan bahan dasar debu tanah atau tulang rusuk, tetapi Allah menciptakan melalui pertemuan kedua sel, yaitu Adam dan Hawa. Dari sananya lah kita belajar, kita memahami bahwa sampai saat ini Allah tidak lagi menciptakan langsung dari debu tanah atau dari rusuk, namun orang harus menikah, orang harus berumah tangga atau berkeluarga, karena dari pernikahan itulah akan terlahir generasi-generasi ilahi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kitab Kejadian pasal yang keempat, ayat yang pertama, di sana dijelaskan bahwa manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu. Karena Allah yang berinisiatif membentuk keluarga, maka tentu Allah ingin keluarga anak-anaknya atau keluarga umat-umatnya menjadi keluarga yang bahagia. Allah sendiri yang berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Dalam Kejadian 2 ayat yang ke-18. Dengan kata lain, sebaiknya manusia itu hidup berdua, supaya mereka bahagia, saling menopang satu dengan yang lain. Dua pribadi yang berbeda, tetapi sepadan. Pertanyaan yang patut kita renungkan adalah, bagaimana supaya keluarga menjadi keluarga yang bahagia? Yang pertama, harus menyadari bahwa
pasangannya adalah pemberian Allah yang terbaik. Dalam Kejadian 2 ayat 23, sebagaimana Adam berkata, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku." Respon Adam sendiri menunjukkan bahwa Hawa adalah bagian dari dirinya sendiri, tulang dari tulangnya, dan daging dari dagingnya. Itu berarti bagi Adam, Hawa bukan pribadi yang lain. Hawa adalah dirinya sendiri. Dia menerima Hawa sebagai pemberian Allah yang terbaik. Kekasih Tuhan, jika mau bahagia, maka pasangan kita adalah yang terbaik, yang merupakan pemberian Allah secara spesial bagi kita. Poin yang kedua adalah harus ada kasih Tuhan dalam keluarga. Kasih Tuhan menjadi dasar kita berumah tangga atau membentuk rumah tangga Kristen. Keluarga atau rumah tangga akan terasa hampa jika tidak ada Tuhan di dalamnya. Paulus berpesan kepada jemaat Tuhan di kota Kolose dalam Kolose 2 ayat 23. Dia berkata, "Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia." Teks ini berbicara tentang keluarga. Suami mengasihi istri harus dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan. Dan sebaliknya, istri mengasihi suami harus juga dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan. Tuhan menjadi patokan kasih dalam keluarga. Poin yang ketiga adalah selalu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur dalam segala keadaan adalah tanda seorang dewasa di dalam Tuhan. Memang pada dasarnya mudah bagi seseorang bersyukur saat semuanya berjalan baik dan menyenangkan. Tetapi ketika mengalami jalan buntu atau kesulitan, maka bersyukur terasa berat. Susah untuk bersyukur dalam keadaan seperti itu. Tapi yang Tuhan ajarkan adalah bersyukur dalam segala keadaan. Itu akan mendatangkan kebahagiaan bagi kita semua. Sebuah penelitian mengatakan bahwa status sosial, kedudukan, harta dan kekayaan seseorang bukanlah faktor terbesar yang berkontribusi besar bagi kebahagiaan seseorang. Karena ternyata didapati bahwa pengaruh dari kedudukan dan lain-lain yang seseorang miliki itu hanya bisa menyumbangkan bagi kebahagiaan dirinya sebesar 10%. Betapa kecilnya harta, kedudukan memberikan kita kebahagiaan. Dan selanjutnya dalam penelitian itu mengatakan bahwa faktor terbesar yang mempengaruhi kebahagiaan seseorang adalah bersyukur. Bersyukur berarti kita tidak membandingkan diri kita dengan orang lain, tetapi kita menerima dan menikmati apa yang Tuhan berikan kepada kita. Disitulah letak kebahagiaan. Jadi bersyukur adalah salah satu cara membuat kita bahagia. Setelah Allah menciptakan Hawa, maka Allah membawa Hawa untuk bertemu Adam. Dan respon Adam menunjukkan bahwa Adam bersyukur atas pemberian Allah. Bagi Adam, pemberian Allah adalah yang terbaik. Adam tidak pernah komplain. Adam menganggap bahwa Allah telah melakukan hal yang besar, memberi sesuatu yang terbaik, yaitu Hawa sebagai istrinya. Dengan bersyukur, maka kita akan menjadi pribadi atau keluarga yang berbahagia. Kiranya kita semua menjadi
keluarga Kristen, anak-anak Tuhan yang bahagia. Sesederhana apapun hidup kita, bersyukur adalah pilihan yang terbaik. Bukan mengeluh, bukan menggerutu, bukan protes, tetapi bersyukur. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.